Ini kalau mau dikategorikan apa namanya? Alokasi. Dari si alokasi namanya. Ya, Abu Fakri. Mungkin dari si alokasi ya. Atau apa? Mau kalau kita kategorikan perbedaan ini, kita kategorikan apa? Hah? Ya, mungkin ya. Tapi hibah juga nanti. Wakaf betul, ada syaratnya. Betul. Ya mungkin ya. Mungkin bisa dikatakan dari sisi poin ini kategorinya dia tak bersyarat. Jadi yang memberi nggak peduli, dia nggak memperhatikan mau diapakan oleh yang menerima. Ya. Adapun hibah, kalau hibah pemberian sesuatu kepada orang yang bisa jadi kemanfaatannya dapat dirasakan oleh yang memberi. Itu hibah. Ya. Adapun wakaf, maka wakaf pemberian sesuatu yang terkadang dipersyaratkan peruntukannya. Nih saya wakaf tanah untuk masjid. Berarti nggak boleh tuh selain itu. Peruntukannya telah jelas. Paham teman-teman? Perbedaan pertama ini dipahami? Dipahami ini? Perbedaan yang kedua dari sisi kepemilikan. Dari sisi kepemilikan. Untuk sedekah dan hibah sama kepemilikannya itu sudah berpindah. Ya. Bisa berpindah itu kepemilikannya. Tadi Bang Udin menyedekahkan 1 juta kepada Mas Dirin. Maka uang 1 juta itu otomatis berpindah kepemilikan. Setelah diberi, maka pemiliknya adalah Mas Dirin yang diberi. Sedekah hibah dalam hal ini sama. Hibah juga demikian, berpindah kepemilikan. Tapi tidak untuk wakaf. Catat. Adapun wakaf, maka pemberian yang terlepas dari kepemilikan. Diberikan oleh pemilik untuk siapa? Tanpa yang ada dituju. Untuk kemaslahatan umum. Kalau mau dituliskan keterangan, untuk kemanfaatan orang banyak. Untuk kemaslahatan bersama. Tidak ada atas nama. Tidak ada kepemilikan. Adalah maksud kata wakaf tadi yang berhenti. Ya, berhenti dari kepemilikan. Wakaf tidak bisa menjadi hak milik. Nggak bisa. Kapan dia diambil, kemudian berubah menjadi status hak milik, sudah otomatis dengan itu nggak lagi dianggap wakaf. Gugur wakafnya. Nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian teman-teman, barakallahu fikum, dari sisi akad yang membedakan sedekah, hibah, dan wakaf adalah adanya kejelasan akad untuk wakaf. Adanya kejelasan akad. Kalau sedekah enggak, hibah juga demikian enggak. Nih saya beri aja nih. Terserah mau apa. Ada ketidakjelasan. Tapi yang namanya tabarruat ya nggak masalah. Adapun wakaf nggak harus jelas peruntukannya. Akadnya harus jelas. Dari sisi poin selanjutnya, dari sisi objek yang mengambil manfaat. Yang mengambil manfaat untuk wakaf, yang mengambil manfaat darinya harus orang banyak, nggak boleh satu, nggak boleh individual. Kemanfaatannya harus diambil dan dirasakan oleh orang banyak. Kemudian terkait dengan ain,
yang diwakafkan. Nanti akan disinggung, cuma di sini kita dahulukan karena pembahasan perbedaan. Dari sisi yang diwakafkan, ya, dari sisi yang diberi ya. Untuk wakaf mestilah sesuatu yang sifatnya permanen, lama, bako, yang tetap. Sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang tidak tetap nggak bisa diwakafkan. Tanah itu biasanya wakaf itu namanya. Masjid itu wakaf itu namanya. Nggak bisa sedekah. Wakaf namanya. Kenapa? Karena dia sifatnya sesuatu yang lama. Ya. Kemudian pengelolaan, dari si pengelolaan. Ya. Saya langsung ke wakaf aja ya, karena yang paling membedakan wakaf. Untuk sedekah dan hibah itu sama. Untuk wakaf pengelolaannya adalah pihak tertentu yang dituju. Yang diketahui oleh pemberi. Itu pengelolaannya. Ya. Silakan ditulis dalam kurung disebut dengan nazir. Nazir. Nazir itu yang mengelola wakaf. Dia disebut nazir yang artinya pengelola, bukan pemilik. Ya. Baik, inilah beberapa poin yang diterangkan para ulama perbedaan antara wakaf dengan yang lainnya dari yang semisalnya, dari sedekah, hibah. Paham ya? Kalau infak teman-teman? Kalau infak tahu? Kalau infak itu kadang diarahkan kepada sebuah kewajiban. Ya, untuk memberi. Ya, suami memberikan infak ya kepada istri. Ya, itu infak kadang terhadap sesuatu yang memiliki keharusan untuk diberikan. Itu infak. Baik. Nah, dari sini teman-teman paham ya? Perbedaan wakaf dengan yang lain. Nah, jadi, jangan salah dalam penggunaan kalimat. Kemudian, kata penulis, hafizallahu hukmuhu wa adillatuh. Hukum dan dalilnya. Wa huwa minal a'malil mustahabbah wal aslu fihi ma warada 'an Umar. Ma wurida 'an Umar radhiyallahu anhu annahu asaba ardan bi Khaybar. Faqala ya Rasulullah, asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qat anfas indi minhu. Ama ta'muruni bihi? Qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha ghaira annahu la yuba asluha wa la yuhab wa la yurath. Perhatikan teman-teman, di sini adalah hadis adalah sumber hukum pembahasan wakaf. Perhatikan hadisnya, di kitab kalian perhatikan. Wakaf kata menulis adalah amalan yang mustahabbah, yang sangat dianjurkan. Dan dasar hukum masalah wakaf adalah yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau mendapatkan bagian tanah di Khaybar setelah perang Khaybar. Setelah Rasulullah dan sahabatnya menguasai Khaybar, maka bagi-bagi tanah. Nah, ini kan telah kita bahas ya. Dalam jihad ini ada memang syariatnya seperti itu. Maka Umar berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku dapat jatah tanah di Khaybar. Dan aku sama sekali belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku daripada tanah tersebut. Kira-kira menurutmu apa yang engkau perintahkan terhadapku terkait dengan tanah tersebut? Maka Rasulullah SAW memberikan saran untuk mewakafkannya. Lihat apa jawaban Nabi. Bila engkau mau, silakan engkau tahan harta pokoknya. Berarti asalnya, tanahnya. Tahan. Ya, artinya tidak dijual, tidak dipindahkan kepemilikan, enggak, tahan. Dan engkau sedekahkan hasil darinya dengan berupa tanaman nanti segala macam, bagikan hasilnya.
Hanya saja harta pokoknya tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, dan tidak juga diwariskan. Artinya Umar sudah nggak lagi memilikinya. Karena tidak diwariskan. Kalau seandainya masih teranggap milik Umar, maka Umar bisa mewariskan. Tapi Nabi katakan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Udah, tetap ini tanah. Tapi kemanfaatannya diapain? Dibagikan. Ya. Nah, inilah dasar hukum yang namanya apa, teman-teman? Wakaf. Kemudian qala muallif hafizahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Bila anak Adam mati atau wafat, maka putuslah amalannya, enggak bisa lagi beramal kecuali dari 3 yang selalu akan dia terus dapat pahala darinya. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang diambil manfaatnya, yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Ini 3 amalan jariyah untuk kita bila telah meninggal. Maka teman-teman semangatlah untuk mencari amalan jariyah. Semangatlah untuk mencari amalan jariyah. Karena itu yang kita butuhkan kalau kita sudah meninggal. Semua yang ada kita tinggal, putus semua kecuali amalan-amalan jariyah. Maka bila ada potensi peluang untuk antum amal jariyah, ambil, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Sekecil apapun itu. Karena kita nggak tahu ya kebutuhan kita terhadapnya kelak bila telah di alam kubur. Baik. Yang ini kan atau terkait dengan pembahasan adalah yang kedua, sedekah jariyah. Kata penulis, fal maqsud bis sedekah jariyah al-waqaf. Yang diinginkan dengan sedekah jariyah yang disebut dalam hadis, itulah yang diinginkan dengannya wakaf. Wakaf, teman-teman. Barakallahu fikum. Ya, makanya kalau orang Arab paling senangnya mereka itu sedekahnya berupa bukan air minum yang semua orang bisa. Paling semangat mereka memberi sedekah air minum. Kalau di Masjid Nabawi, Masjid Haram itu selalu ada yang bagi-bagi. Ya, selalu ada. Hanya memberikan gelasnya doang, padahal kita bisa loh, tapi dia semangat. Ya, karena memberi sedekah air minum itu luar biasa loh. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kalau pelacur saja memberi minum anjing, Allah ampuni dosa-dosanya. Memberi minum kepada anjing. Bagaimana kalau memberi minum ini kepada seorang mukmin? Maka sedekah jariyah, sedekah air minum itu luar biasa keutamaannya. Baik, inilah dasar hukum untuk wakaf. Kita berpindah permasalahan selanjutnya. Qala mu'allif, ini permasalahan yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah al-ahkamul muta'alliqatu biha. Permasalahan yang kedua, hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala hafizahullah ta'ala wa yata'allaqu bil waqfi al-ahkam al-atiyah. Ada hal-hal yang terkait dengan wakaf. Hukum-hukum sebagai berikut. Baik, sebelum masuk ke hal tersebut, teman-teman barakallahu fikum, silakan tambahkan catatan penjelasan tentang rukun wakaf. Wakaf itu ada rukunnya. Dan rukunnya ada 4. Rukun wakaf ada 4. 1, wakif. Dicatat, ada di buku itu, Bang Oli. Ada di buku. Di mana? Rukun wakaf. Nah, ana tambahin karena nggak ada, Bang. Nggak ada di buku. Catat. Rukun wakaf ada 4 rukunnya. 1, wakif. Apa wakif? Orang yang mewakafkan. Ada orang yang mewakafkan. Yang kedua, mauquf alaihi. Mauquf alaihi. Apa mauquf alaihi? Yang mengambil manfaat dari wakaf. Harus ditentukan juga ini sebelum wakaf itu berlangsung. Mauquf alaihi, yang mengambil manfaat dari wakaf. Harus ditentukan. Yang keempat, mauquf. Yang ketiga, mauquf.
harta yang diwakafkan atau benda yang diwakafkan. Dan yang keempat sighah akad. Sighah akad, perjanjiannya, klausulnya. Apakah dengan lafaz terucapkan atau dengan tulisan atau bahkan dengan isyarat. Baik, ini rukun wakaf. Kita ulangi satu. Wakif. Yang kedua, mauquf alaih. Yang ketiga, mauqufnya. Yang keempat, ada sighahnya, ada perjanjiannya. Nah, baru kita masuk ke buku lagi. Hukum-hukum yang terkait, kata penulis yang pertama, ayyakunal waqif jaizut tasarruf aqilan balighan hurran rasyidan. Syarat yang pertama, kata penulis, syarat hukum yang pertama yang terkait dengan wakaf, kata penulis, yang memberi wakaf adalah orang yang telah dibolehkan untuk bertransaksi. Itulah dia yang berakal, balik, merdeka, rasyid. Rasyid sudah selalu kita bahas ya. Saya nggak perlu mengulang lagi nih kayaknya ya. Rasyid. Maka kalau wakifnya tidak terpenuhi hal ini, maka nggak berlangsung itu wakaf. Iya. Yang kedua, qala qaulul al-waqfu ma yuntafa'u bihi intifa'an da'iman ma'a baqa'i ainihi wa ayyinahu. Yang kedua, kata penulis, status yang diwakafkan adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengan terus menerus dan dengan tetap ada eksistensinya, wujudnya, nggak habis, nggak punah. Dan yang mewakafkan, yang menentukan. Nah, ini yang kedua, catatan yang kedua. Yang diwakafkan itu, teman-teman, barakallahu fikum. Baik, saya simpulkan ya untuk poin yang kedua ini, catatan yang kedua ini. Di catatan yang kedua ini ada 3 poin. Di catatan yang kedua ini, antum lingkarin aja 3 poin di situ. Poin pertama terkait kemanfaatan, poin kedua terkait dengan keadaan yang diwakafkan, yang mesti selamanya. Catatan poin yang ketiga terkandung di situ terkait dengan kejelasan dari pewakaf. Itu ada di poin 2 itu, 3 hal ini. Poin pertama, kemanfaatan. Bahwa yang diwakafkan itu sesuatu yang betul-betul bermanfaat, yang mengandung manfaat secara syariat. Maka kata para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, fa amma ma la manfa'ata fihi fa innahu la yasihu waqfuhu kama la yasihu bai'uhu wa ayyu syai'in yastafidu al-wuquf alaihi min syai'in la manfa'ata fihi. Adapun sesuatu yang tidak ada manfaat, tidak ada manfaat secara syariat lo ya. La yasihu waqfuhu, nggak sah diwakafkan. Sebagaimana sesuatu yang tidak ada manfaat itu tidak boleh dijual belikan, maka nggak boleh juga diwakafkan. Maka apapun yang diambil faidah dengan mewakafkannya, yang tidak ada bermanfaat, tidak ada manfaat darinya, nggak bisa diwakafkan. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Catatan yang kedua, yang dimanfaatkan itu adalah sesuatu yang sifatnya selamanya, daiman. Maksudnya adalah, apakah bendanya bersifat lama atau kemanfaatan yang bersifat lama terus menerus. Ya. Maka inilah yang ingin dijadikan objek dalam masalah wakaf. Sesuatu yang sifatnya seperti ini. Tidak sesuatu yang tidak tahan lama, enggak dikatakan wakaf. Saya wakafkan untukmu fikih pisang saya. Bisa enggak? Bisa nih? Hah? Ini pisang, saya pegang pisang nih. Ini pisang saya wakafkan untuk kamu. Bisa enggak? Bisa tidak? Nggak bisa dong.
Harus diubah kalimatnya, saya sedekahkan atau hibahkan atau beri cuma-cuma. Kalau wakaf nggak cocok. Wakaf itu untuk sesuatu yang permanen, yang lama berlakunya. Apakah kebendaannya atau kemanfaatannya. Kemudian poin yang ketiga dari nomor 2 tadi, yang terkandung dari nomor 2 tadi, bi'ainihi, sesuatu yang dijelaskan, ditentukan oleh yang mewakafkan. Ya. Pewakaf harus jelas harta benda yang ingin dia wakafkan apa dan kemanfaatan yang diinginkan itu apa, harus jelas dari yang mewakafkan. Saya wakafkan tanah untuk musola, ya jelas itu. Nah, wakaf harus begitu, teman-teman, harus jelas. Baik, teman-teman, barakallahu fikum. Ada catatan faidah terkait dengan uang. Itu Abu Balkis ya, Risman ya? Barusan? Ya. Aduh, astagfirullah. Lupa lagi nama buku beliau. Sudah nasiapkan dah. Astagfirullah. Jangan marah. Lupa nah, astagfirullah. Sudah taruh di atas meja. Lupa nah. Qaddarallahu ma syaa. Ada pembahasan dengan para ulama terkait dengan uang atau yang semisalnya. Uang. Dari dinar, dirham, atau mata uang dimanapun yang berlaku. Rupiah termasuk. Apakah mata uang bisa menjadi objek wakaf atau tidak? Ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan enggak. Ya, uang itu enggak bisa masuk ke objek pembahasan wakaf. Kenapa? Karena uang itu akan habis digunakan. Sebagian ulama mengatakan bisa untuk mewakafkan dari yang namanya uang. Bila uang yang diniatkan wakaf itu menjadi ra'sul mal, modal usaha. Nah, jadi dia modal usaha. Sehingga dengan modal yang akan berjalan usahanya nanti, itulah dianggap uang yang diberi tadi. Dari dua pendapat ini, teman-teman, barakallahu fikum, ya, sebagian ulama menganggap pendapat yang kedua. Kalau memang uangnya dijadikan sebagai modal dasar, maka bisa dijadikan objek yang diwakafkan. Qala al-muallif hafizahullah, yang ketiga, ayakun al-waqfu ala birrin wa ma'rufin kal masajid wal masakin wa kutubul ilmi wa nahwi dhalik li'annahu qurbatun ila Allah ta'ala wa yuhramul waqfu ala ma'abidil kuffar aw li syira'i muharramin. Catatan yang ketiga, wakaf itu haruslah terkait dengan sesuatu yang mengandung kebaikan. Ya, harus mengandung sesuatu yang mengandung kebaikan. Ya. Adapun misalnya terkait dengan masjid, terkait dengan tempat-tempat tinggal, terkait dengan kitab-kitab ilmu dan yang semisalnya. Nah, kitab-kitab ilmu itu luar biasa, teman-teman, barakallahu fikum. Itu wakaf, itu bisa dimasuk ke pembahasan wakaf tuh. Kalau antum nih diajak untuk motokopi nih, ayo kita fotokopi kitab ini untuk disebarkan. Ambil kesempatan itu. Itu wakaf banget itu. Nah, itu amal jariah banget itu. Ilmu loh, kertas yang tertuang di kertas itu kan tersimpan. Itu luar biasa itu. Makanya sedekah membagi Al-Quran itu luar biasa itu. Karena itu termasuk menyebarkan ilmu. Dan semisalnya kata penulis, karena wakaf itu adalah pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, ibadah. Maka haram wakaf bila terkait dengan tempat ibadahnya non-muslim, orang-orang kafir. Nggak boleh. Saya wakafkan tanah ini untuk mendirikan tempat ibadahnya non-muslim. Nggak boleh. Haram. Ya. Atau wakaf untuk sesuatu terkait dengan jual beli, sesuatu yang diharamkan secara syariat. Nggak boleh. Wakaf tidak boleh terkait dengan sesuatu yang terlarang dalam agama. Nggak boleh. Karena wakaf itu ibadah. Perhatikan, itu sisi poin pembahasannya.
Karena wakaf itu terkait dengan ibadah, atau wakaf itu memang ibadah kepada Allah. Salah satu bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, qala mu'allif hamidallahu taala idza attalat manafi'ul waqf wa lam yumakkin al-intifa'u bihi fa yuba yusarrifu thamanuhu fi mithlihi fa in kana masjidan sarrafa thamanuhu fi masjid akhar aw kana daran bai'at wa ishturiya bi thamaniha daran ukhra lianna dhalika aqrab ila maqsud al-waqf. Perhatikan. Ini kasus kadang terjadi. Yang keempat. Kata penulis hafizahullah taala, apabila kemanfaatan dari benda yang diwakafkan itu terputus, bisa jadi ya, masjid misalnya, ada kebijakan harus dipindah, ada kebijakan harus dirobohkan, ya siapa tahu kan, sehingga pemanfaatan masjid terputus nih, padahal wakaf nih statusnya. Maka bagaimana solusinya? Lihat kata penulis, apabila terputus, tidak bisa lagi diambil manfaatnya, maka bisa dengan solusi satu dijual, dan hasil penjualannya ya untuk membeli barang yang semisal dengan yang diwakafkan tadi. Ya, jual beli dengan barang yang semisal yang diwakafkan. Atau misal bila bentuknya masjid kata penulis, maka harganya dipakai untuk membangun masjid lain. Atau bila bentuk wakafnya rumah, maka bila dijual dan harganya untuk membeli rumah lainnya. Karena tindakan ini lebih dekat dengan tujuan sang wakaf. Nah, jadi pada asalnya wakaf itu nggak bisa pindah-pindah. Itu pada asalnya nggak bisa pindah-pindah, kecuali ada kondisi dan keadaan seperti ini, putus kemanfaatannya, atau ada hal yang mengharuskan pindah. Jadi nggak bisa seenaknya pindah itu wakaf, nggak bisa. Namanya wakaf, sudah terhenti, nggak bisa diapa-apain itu. Bila ada peristiwa yang mengharuskan pindah, maka begini solusinya. Ya udah pindah. Tapi tetap diwujudkan yang semisal itu di tempat yang lain. Paham? Tetap diwujudkan seperti itu, bangunannya, tujuannya, misi dan visinya di tempat yang lain. Itu namanya perpindahan wakaf. Tahwilul wakaf. Tidak bisa dipindahkan kepada yang lain dari sisi kemanfaatan. Oh, tidak boleh itu. Itu namanya wakaf. Ya, baik. Kata penulis karena ini yang lebih dekat dengan yang diinginkan oleh yang mewakafkan. Yang kelima, qala hafizallah al-waqfu aqdun lazimun yusbitu bi mujaradil qaul wa la yajuzu fashuhu wa la bai'uhu. Wakaf itu adalah akad yang bersifat mengikat. Sah dengan sekedar kata-kata dan tidak boleh membatalkan dan menjualnya. Kalau udah terjadi, udah selesai. Berjalan, udah. Tidak ada pembatalan. Baik. Yang keenam, qala hafizallahu ta'ala ayyakuna al-wuqu' mu'ayyinan. Qala yasihu waqful ghairul mu'ayyin. Yang ketujuh, yang keenam, kata menulis, yang berapa? Yang keenam ya? Yakun wuqu' yang diwakafkan itulah sesuatu yang telah ditentukan kepastiannya. Maka tidak boleh mewakafkan sesuatu yang tidak jelas. Tanah harus jelas panjang kali lebarnya berapa. Masjid harus jelas, bangunan masjid itu kan ada bangunan, mungkin di sebelahnya ada rumah. Jangan katakan masjid. Lalu orang yang datang menganggap bangunan yang nempel dengannya sudah termasuk, padahal enggak. Maka si pewakaf harus jelas, ini masjid ya, yang sebelah nempel itu enggak. Nah, harus begitu. Ya. Ini masjid ya, tanah yang di depannya enggak. Nah, gitu harus begitu. Harus jelas, harus detail sedetail-detailnya. Karena akan berlaku panjang itu. Ya. Yang ketujuh, qala mu'allif hafizahullahu taala ayakunal waqfu munjizan. Qala yasihul waqfu al-mu'allaq wal mu'aqqat illa ala mautihi. Yang ketujuh kata penulis, yang namanya wakaf itu harus segera ditunaikan, direalisasikan, dilaksanakan. Dan tidak sah wakaf bila bergantung
dengan syarat tertentu. Ya, saya akan wakaf nanti kalau begini begitu. Enggak. Ya, enggak begitu wakaf. Enggak butuh syarat-syarat begitu. Wakaf ya wakaf. Gitu. Ya. Dan tidak sah pula wakaf yang berbatas waktu, temporal. Saya wakaf tanah ini hanya untuk setahun ya. Enggak ada begitu. Wakaf enggak begitu. Ya. Kecuali bergantung kepada kepentingan kematian pewakaf. Mungkin saja, ya, mungkin saja kalau setelah kematian ada perjanjian di situ, ya bisa jadi itu ada pembahasan lain. Ya. Tapi pada asalnya dia tidak ada keterbatasannya. Itu asalnya. Ya, kenapa sebagian ulama ya menjadikan kematian itu bisa jadi batasan? Karena pertama, kematian adalah sesuatu yang tidak jelas. Tidak ada yang tahu kapan kan? Maka bisa jadi dijadikan sebagai batasan. Yang kedua, bisa jadi karena adanya hak-hak yang terkait dengan pewakaf yang tidak diketahui oleh orang yang menerima wakaf. Maka butuh pembahasan tersendiri. Ya. Butuh pembahasan tersendiri, nggak bisa langsung otomatis karena menghindari mafsadah dan itu kembalinya kepada mahkamah qadhi. Baik, itu pun di akhir dijelaskan oleh penulis. Ada kaitan kematian tersebut. Yang kedelapan, qala. Jadi asalnya saya tekankan lagi ya, kematian itu tidaklah menjadi pembatas wakaf. Jadi orang mewakafkan, dengan wafatnya mewakafkan itu tidak putus itu wakafnya, tidak kembali. Jangan dipahami kembali ke ahli warisnya, enggak. Karena harta wakaf itu sudah keluar dari harta waris, enggak diwariskan. Baik. Yang kedelapan, qala hafizahullah, yajibul amalu bi syartil waqif idza kana la yukhalifu syara'. Wajib menjalankan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemberi wakaf selama syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Ini wajib, ini perhatikan teman-teman. Pemberi wakaf itu biasanya ada syarat yang dia inginkan. Saya mewakafkan tanah dengan syarat didirikan di situ musholla. Pengurusnya Ahlus Sunnah, misalnya. Ini syarat dari wakaf. Maka nazir yang menerima amanah ini harus menjalankan syarat-syarat ini. Enggak boleh dia menyelisihinya. Enggak boleh menyelisih syarat pemberi wakaf. Ya, kecuali kalau syarat yang bertentangan dengan syariat. Nah, itu justru jangan dilaksanakan. Ada orang memberikan wakaf tanah, saya wakafkan tanah, nanti kalau saya mati dikuburin sana. Ini menjadi syariat, nggak boleh. Nggak usah dilaksanakan. Ya. Yang terakhir kata penulis yang ke-9, idza waqafa ala auladihi istawa fihi adz-dzukur wal inath. Bila pewakaf memberikan wakafnya disalurkan kepada anak-anaknya, maka sama kedudukannya antara laki-laki dan perempuan di dalamnya. Bisa jadi. Ya, jadi pewakaf ini dalam pesan syaratnya ya atas namanya saya, tapi nanti kalau sudah meninggal ubah ya atas namanya, atas nama anak saya. Maka sama saja mau anak laki-laki atau perempuan bisa dijadikan namanya. Kan ada orang tuh kalau dia mewakafkan dia minta namanya ditulis. Ada kan? Itu nggak menyelisihi syariat, itu sah saja, nggak masalah. Ya, seperti di dekat rumah saya, nama ditulis. Ya, antum jangan katakan nggak ikhlas. Nggak ikhlas itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu nggak merusak keikhlasan. Ya, kita nggak tahu ya, wallahu alam. Artinya kita nggak langsung memvonis itu nggak ikhlas. Enggak. Yang jelas itu syarat dia. Nah, bisa jadi dia katakan nanti kalau sudah meninggal atas namanya ubah, bukan nama saya lagi, nama anak saya. Paham? Ya, itu terserah dia dan hendaknya ditunaikan. Baik, teman-teman, inilah beberapa poin pembahasan tentang wakaf. Ya, sedikit tapi mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan lah untuk kita semua. Tapi yang ingin saya jelaskan teman-teman dan saya tekankan bahwa permasalahan wakaf ini di negeri kita itu diatur oleh pemerintah. Pembahasan wakaf di negeri kita ini diatur oleh pemerintah, ada undang-undangnya. Ini saya catat ya, saya pastikan
Di negeri kita tentang wakaf itu ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Wakaf. Diatur oleh Menteri Agama dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia BWI. Ya, jadi di Indonesia nggak bisa, antara kita nggak bisa, harus melibatkan pihak pemerintah ya, untuk administrasinya. Dan disebutkan di situ beberapa catatan bahwa dalam pelaksanaan wakaf itu harus ada ikrar, akad ya kalau kita bahas tadi, di hadapan petugas PPAIW tadi. Ya, sama kayak jual beli tanah lah. Kalau jual beli tanah petugas yang harus dihadirkan apa namanya? Notaris. Nah, ini namanya PPAIW. Ya. PPAIW, pokoknya W-nya wakaf gitu. Harus di hadapan mereka. Saya ingat sebelah saya itu, musola itu. Saya ingat banget. Jadi dihadirkan petugas dari KUA, pewakif, petugas KUA, dan pengurus musola hadir di situ. Proses kayak jual beli tanah, ada pejabat pemerintah yang hadir. Nah, ternyata dalam masalah wakaf di negeri kita juga harus begini. Dari Departemen Agama ada petugas yang disebut dengan PPAIW, ya, petugas pencatat akte apa begitu wakaf begitu. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ada aja di antara kalian mau mewakafkan, ya barangkali. Ya, silakan dipanggil petugas. Cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kalau pertanyaannya lebih jauh tentang wakaf, ya mungkin bisa dilacak di referensi lain ya, teman-teman. Tidak ada pertanyaan ya? Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.